Iya beneran mau berubah nggak? Bisa nggak mau berubah kalau begini caranya? Dikelilingi orang-orang yang kayaknya, ya kayaknya. Itu Dan ya semoga mestinya Allah berubah. subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah semangat perubahan ya. Karena Pak Anies itu sama Nasdem ngomongin mau berubah. Kemarin gua ngomongin Nasdemnya ya, bukan Pak Aniesnya. Surya Paloh gimana ini masa bener mau berubah gitu kan. Tapi ya tetap semangat perubahan lah. Akhirnya kan gandeng Caimin. Caimin ini memang notabene adalah koalisi Pak Jokowi. Nah, itu yang agak antitesis gitu ya. Semangat perubahan tapi ya itu. Dan ini terbukti juga guys, ada berita begini nih. Tuh. Caimin akui belum lapor Jokowi soal jadi pendamping Anies. Iya. Itu soalnya kurang ke sini tuh. Gitu ya. Ya gitu ya. Belum lapor Jokowi. Oh, jadi harus lapor dulu Pak ya. Maksudnya kan kalau sudah di Pak Anies itu kan, Anies ini kan antitesanya Jokowi ceritanya, semangat perubahan. Ceritanya begitu tuh. Ya yang kita tahu kan begitu ya. Nah, kita tahunya begitu nggak sih? Hah? Iya kan? Tapi ya ini pamit dulu ya. Bukan pamit lagi. Lapor. Lapor guys. Ya, tapi ya semangat perubahan. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku belum berdiskusi atau melapor ke Presiden Joko Widodo soal keputusan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan menjadi cawapres Anies Baswedan. Analisa Rocky Gerung itu ya, boleh juga itu analisa Rocky Gerung. Sekali lagi ya guys, gue ngebahas ini, gue nggak ada di pihak siapa-siapa ya, cuma ngebahas aja gitu, ngelihat aja. Mudah-mudahan Indonesia beneran berubah gitu. Ya gue berharapnya Indonesia beneran berubah sayang. Ya mau begini terus loh. masih mau begini terus. Saat ini PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, sementara Anies dan Nasdem maju di Pilpres 2024 dengan membawa narasi perubahan. Ya, dalam waktu singkat 2 hari memang belum sempat, kata Caimin dalam wawancara dengan jurnalis CNN Indonesia TV, Rifana Pratiwi, Sabtu 2 September. Meski demikian, ia mengatakan telah berkomunikasi orang-orang yang mendampingi Jokowi soal keputusan PKB itu. Tapi melalui tokoh-tokoh yang dampingi beliau terus komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kata dia. Oh, jadi
Nah ini loh yang kita bingung gitu. Gue ini bingung gitu. Kalau memang mau berubah, berubah gitu. Kan gue bilang apa kemarin pernah gue bahas ya Nasdem Surya Paloh. Dia tuh kalau ngomong politikus unggul Surya Paloh ini. Dia kalau ngomong ngambang gitu. Apa ya? Narasinya dia tuh politis banget gitu. Narasi-narasi politis banget. Yang dia kelihatannya berseberangan tapi dia nemuin Jokowi kan gitu. Nasdem itu Surya Paloh kan nemuin Jokowi juga tuh. Waktu sebelum deklarasi ya kan ada berita begitu ya. Aduh, perubahan katanya guys. Oke siap. Lebih lanjut, ia mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Gerindra soal keputusan meninggalkan koalisi. Selain itu, Caimin mengaku pernah berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto soal kemungkinan PKB keluar dari koalisi. Ya, jadi itu yang gue tuh selalu was-was guys kalau politik itu. Sekali lagi, gue tuh kalau tokoh politik ngomong, mau apapun yang dia bicarakan selalu ada ruang 95% untuk tidak percaya gitu. Bukan 5% percaya, tidak percaya, bukan 95% gue nggak percaya. Jadi ya, banyak semangat perubahan pokoknya ya. Aduh, ya Allah lucu banget. PKB sebelumnya berada satu koalisi dengan Gerindra, Golkar, dan PAN yang mengusung Prabowo Subianto. Saya sudah komunikasi teman-teman Gerindra sama Pak Erlangga waktu ulang tahun PAN. Sempat ngobrol singkat, saya bilang koalisi Pak Prabowo sudah cukup untuk bisa satu tiket. Kemungkinan tanpa PKB pun bisa jalan katanya. Ya, itulah mengapa gue bilang guys, buat gue kayak sama aja semuanya gitu. Kepentingannya kepentingan partai gitu, bukan kepentingan rakyat. Tapi mudah-mudahan aja ya, gue berharap ada perubahan benar gitu ya. Aduh, PAN belum saya komunikasi, imbuh Caimin. Anies dan Caimin resmi dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu. Acara deklarasi hanya dihadiri pengurus Nasdem dan PKB, sementara Presiden PKS Ahmad Syekhu tak bisa hadir dalam acara deklarasi tersebut. Sedangkan Demokrat telah menarik dukungan dari Anies di Pilpres. Partai besutan SBY itu merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem yang memilih Caimin sebab menjadi cawapres. Nah, ya itulah ada aroma pengkhianatan kata Demokrat. Ya padahal ya kalau Demokratnya gue sih sama aja ngeliatnya partai-partai ini semuanya dealing-dealing transaksional gitu. Ya, cuman di sini yang agak gue bingung, ya, sebenarnya gue rada membingungkan ini kalimat Caimin. Caimin akui belum lapor Jokowi soal jadi pendamping Anies. Nah ini makin menguatkan dugaan gue gitu ya. Apakah sama aja ternyata ya ada dealing-dealing politik di situ. Karena kan mestinya Nasdem dan Anies Baswedan itu semangatnya perubahan gitu. Ya nggak mungkin juga Jokowi nggak tahu kan udah deklarasi se-Indonesia tahu kan gitu. Apa pentingnya lapor gitu? Kalau lapor berarti apa benar? Apa benar nih skenario Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini termasuk salah satu cawe-cawe Jokowi? Ya itu jadi pertanyaan. Karena ada berita yang mengatakan Surya Paloh sebelum deklarasi ini ketemu Jokowi. Caimin ngomong begini. Yang kasihan Anies Baswedan gue. Gue kasihan sama Pak Anies. Ya beneran mau berubah nggak? Bisa nggak mau berubah kalau begini caranya? Dikelilingi orang-orang yang kayaknya. Ya kayaknya. Itu ya masih sama-sama aja gitu. Apakah masih bisa berubah? Ada yang bilang, wah cawapres itu nggak penting. Jangan bilang nggak penting, masih banyak skenario. 1 menit bisa berubah politik nih. Ya 1 menit aja bisa berubah. Tapi ya itulah politik guys. Jadi ya tetap aja ya semangat perubahan. Kalau gue liatin sambil ngopi aja nih politik-politik ini. Ya gue liatin sambil ngopi sambil kita bahas gitu. Gue tetap di pihak rakyat. Gue nggak ada dukung mendukung, gue lihat aja nih. Ini yang katanya semangat perubahan, tapi begini
Menurut kalian gimana? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwa walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.